Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan mengenai materi statistika, karena pembelajaran kita di minggu ketiga ini masih mengenai statistika, karena kondisi negara kita masih wabah virus corona COVID-19, maka kita harus belajar jarak jauh secara online. Baik, anak-anak, kita masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 30 Maret 2020. Saya sekali lagi ucapkan selamat datang, selamat mendengarkan, selamat menyaksikan seluruh kelas 7 SMP Negeri 277 Rawabadak Utara, Tugus Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya lewat tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang kedua, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Pengalaman belajar yang ingin kita lakukan pada kesempatan ini adalah yang pertama, mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Yang kedua, menyajikan data dalam diagram batang. Yang ketiga, menyajikan data dalam diagram garis. Yang keempat, menyajikan data dalam diagram lingkaran. Ini penyajian data, ada 3, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang, di mana sebuah batang menggambarkan jumlah tertentu suatu data. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori, biasanya digunakan untuk membandingkan data. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ini tabel berikut menyajikan hasil perolehan suara pemilihan ketua OSIS, salah satu contoh. Ini tabelnya. Dalam pemilihan ketua OSIS itu ada calonnya adalah Aris mendapatkan suara 25, Wira mendapatkan 45, Sarif dapat 55, Basri mendapat 15, Soleh dapat 5. Ini salah satu bentuk tabel dan data yang didapat dalam pemilihan OSIS suatu sekolah. Gambar diagram batang dari data tersebut adalah, kita lihat ya. Yang pertama adalah Aris 25. Kita lihat cara menggambarnya. Buat dulu garis ya. Buat dulu garis yang vertikal dan garis yang mendatar. Nah, ini Aris 25. Buat diagram batangnya, ini warna kuning, tingginya 25. Wira 45 tingginya dengan batang warna biru. Sarif mendapat suara 55, tingginya 55. Terus Basri mendapat suara 15. Terus Soleh
mendapat suara 5. Berikutnya diagram lingkaran. Ya. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran yang digunakan untuk menyatakan bagian dari keseluruhan jika data dinyatakan dalam persen dengan jumlah 100%. Pada diagram lingkaran terdapat sejumlah juring lingkaran. Masing-masing menggambarkan satu kelompok nilai pengamatan. Besar sudut dari juring mempresentasikan frekuensi. Frekuensi itu banyak dari nilai pengamatan. Nah, ini contoh jumlah pasien yang gagal jantung. Ya, ada 37, warnanya sama. Ini ada di belakang saya ini. Di belakang saya ini ya. Ini gagal jantung. Yang warna ungu ini adalah 18% adalah stroke, yang 19% adalah stroke homogen. Terus yang warna ini adalah faktor post operasi. Ini ada persentase. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Ubah nilai data absolut ke dalam bentuk presentase untuk masing-masing data. Ya. Nah, persentase data itu persentasenya berapa? Frekuensi data, banyaknya data, berapa banyaknya, terus totalnya data berapa seluruh data dikali 100%. Dan juring dari masing-masing data ada dengan rumus ini juring, frekuensinya banyaknya data berapa, frekuensi seluruh data total data berapa, kali 360 derajat, itu satu lingkaran. Buat lingkaran yang menggunakan jangka, putar menggunakan jangka. Masukin data yang pertama dengan menggunakan busur derajat. Terus masukin data lain ke dalam lingkaran sesuai dengan juring sudut data yang telah dihitung secara jarum jam. Masing-masing juring diberi keterangan sesuai data yang ada atau diberi warna yang berbeda. Ini menyajikan data diagram lingkaran. Tabel berikut adalah ekstrakurikuler dalam kelas 7A. Misalkan ini, ekstrakurikulernya adalah basket banyaknya 10 orang, voli banyak 12 orang, atletik 8 orang, sepak bola 4 orang, bulu tangkis 5 orang, tenis meja 1 orang. Ini data ekstrakurikuler dalam satu kelas yang jumlahnya misalkan ini 40. Ya, 40, 10, 12, 8, 4, 5, 1 itu 40. Ya. Kita disuruh buat gambar diagram lingkaran dari data tersebut. Nah, ini caranya. Ya, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Kita lihat. Ya, kita lihat ini. Kita buat dulu tabel. Ekstrakurikuler tadi, ya, basket 10 orang, voli 12 orang, atletik 8, sepak bola 4, bulu tangkis 5, tenis meja 1, jumlahnya 40, dijumlah semua. Sudut juringnya berapa derajat nanti di gambarnya, dalam gambar di dalam lingkaran, persentasenya berapa? Kita lihat, kalau 10, nah 10 per 40, 10 ini banyaknya basket, 40 ini jumlah semuanya, 360 ini adalah satu lingkaran, itu 10 per 40 dikali 360 berarti 90 derajat. Nanti sudutnya ini yang basket ini dalam diagram lingkaran nanti adalah 90 derajat. Persentasenya 10 per 40 kalikan 100%, karena persentase adalah 100% paling besar, berarti 25%. Besarnya persentase adalah 25%. Begitu pula voli, 12 per 40 kali 360 sama dengan 108 derajat besar sudutnya di dalam lingkaran. Terus yang persentasenya 12 per 40 kali 100%, 30% nanti persentasenya. Atletik 8 per 40, atletik 8, 40 ini jumlah semuanya, kalikan 360 sama dengan 72 derajat. Sama dengan persentase, kalikan 100%, 20%. Begitu pula sepak bola, 36 derajat, karena 4 per 40. Ya, sedangkan persentasenya adalah 10. Begitu pula dengan bulu tangkis, itu 5 per 40, 360 sama dengan 45. Begitu pula dengan persentasenya 12,5%. Tenis meja 1, berarti 9%, 9 derajat nanti.
Persentasenya berapa? 2,5 ya. Jumlah semuanya 360 ya. Demikian ini jumlah semua 100%. Ini adalah jumlah persentase dan sudut masing-masing dalam diagram lingkaran. Kita lihat diagram lingkarannya. Ya, menyajikan data ekstrakurikuler kelas 7A. Ini lingkarannya. Ya. Gambar pakai busur, kita lihat. Ya. Nah, ini yang warna coklat ini adalah basket, 25%. Besarnya adalah 90 derajat. Berikutnya adalah, nah yang warna ini adalah 30%. Itu adalah volley. Nah, ini 20% adalah atletik. Nah, yang warna ini lagi coklat tua, sepak bola 10%. Berikutnya lagi, nah ini, nah yang warna ungu adalah bulu tangkis 12,5%. Maka 2,5% adalah tenis meja. Nah, ini adalah diagram lingkarannya. Diagram lingkaran dari hasil ekstrakurikuler yang dilakukan di kelas 7A. Demikian anak-anakku sekalian, materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih, selamat belajar. Kerjakan soal di Google Classroom. Sukses untuk kita semua. Masuk semua di Google Classroom. Nanti di sana ada soal untuk dikerjakan. Terima kasih. Jangan keluar kemana-mana. Belajar yang sungguh-sungguh, walaupun belajar di rumah lebih enak, lebih santai belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.